Oke, kiri kanan sudah oke, on. Ya, jadi pertanyaannya ya, kita akan mempelajari warisan dari Bapak Abraham. Pertanyaannya adalah, siapakah yang mendapat warisan dari Abraham? Jawabannya, ya keturunannya, ya kan? Keturunan Abraham lah yang dapat. Tapi dalam Alkitab dibedakan, ada dua istilah yang dibedakan. Yang pertama keturunan Abraham, dan yang kedua adalah keturunan-keturunan Abraham. Ya. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda, yang tidak sama. Ya, jadi dua hal ini tidak sama. Keturunan dan keturunan-keturunan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ya, keturunan Abraham dan keturunan-keturunan Abraham. Oke, Anda tahu bahwa sebelum Abraham mendapatkan Ishak, Abraham sudah mendapatkan yang namanya Ismail. Oke, dari istri yang bernama Hagar. Oke, barulah Abraham mendapatkan anak dari yang namanya permaisuri Sarah, maka diberi namalah Ishak. Oke, nah setelah Sarah meninggal, ya, setelah Sarah meninggal, Abraham menikah lagi dengan Ketura. Nah, anak Ketura lebih banyak dari Sarah maupun dari Hagar. Ketura itu mempunyai anak sampai 6 anak. Nah, salah satu anak Ketura itu menjadi yang melahirkan mertuanya Musa. Di dalam Kejadian 25, kita baca sebentar yuk, supaya kita punya pengertian itu lengkap. Pasal 25 Kejadian ayat 1 sampai ayat 6. Satu orang baca 2 ayat, Ambar baca ayat 1 dan 2, Pak Sugeng 3 dan 4. Ya, silakan ya. Ambar. Ya. Ya, baik. Kejadian 25 mulai ayat 1. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Median, Isibak, dan Su'ah. Iya. Ya Pak Sugeng 3 dan 4. Yoksan memperanakkan Seba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abida, dan Eldaa. Itulah semua keturunan Ketur. Ya, sekarang Pak Amir ayat 5 dan 6. Ya Pak Yan, silakan. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka, masih pada waktu itu ia hidup, meninggalkan Ishak, anaknya, dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Iya. Nah, inilah pasal 25 ayat 1 sampai 6 bicara mengenai keturunan Ketura. Dan nanti mertuanya Musa itu yang bernama, Anda masih ingat gak? Mertua Musa siapa? Yitro. Yitro dikatakan seorang imam dari Median. Zaman itu kalau orang itu menguasai tanah yang luas dan dia sebagai orang yang mumpuni begitu, tanah wilayah dia disebut nama dia, Median. Ya. Hebron begitu juga. Hebron itu awalnya nama orang, tapi karena dia berkuasa dan dia seperti raja begitu, maka tanahnya disebut Hebron. Ya. Oke, kembali lagi.
Nah, dikatakan keturunan Midian tadi siapa dikatakan? Eva, Efer, Henoh, Abida, dan Elda. Nah, salah satu di antara mereka adalah yang melahirkan Yitro. Nah, dan Yitro waktu menjadi imam disebut imam Median, dari keluarga Median. Ya. Nah, kalau disebut keturunan Abraham, termasuk Ismail, Ishak, dan anak-anak Keturah, itu keturunan Abraham. Tapi yang disebut di dalam Alkitab ini hanya keturunan Abraham. Berarti tidak termasuk Ismail dan Keturah. Nanti kita akan buktikan ya, supaya Anda lebih jelas lagi. Oke, sekarang Kejadian 12 ayat yang ke-7 dulu. Kejadian 12 ayat yang ke-7. Sekarang Siang silahkan kamu baca. Ya, Pak. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ya. Nah, itu Kejadian 12 ayat 7, keturunan. Sekarang kita membaca Kejadian 15 ayat 13. Ya, masih Siang kamu baca? Ayat 13. Ya. Ya, Pak. Kejadian 15 ayat 13. 13. Firman Tuhan kepada Abram, "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya." 14 boleh? 14. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Ya. Nah, dikatakan bahwa ayat 13 keturunan Abraham nanti akan diperbudak di suatu negeri yang bukan milik Abraham. 400 tahun dikatakan. Siapa? Kejadian 15 ayat 13 berbicara mengenai Israel yang ada di Mesir. Nah, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat Kejadian 17. Saya minta Pak Bambang baca Kejadian 17 ayat 20 dan 21. Ya, Pak Bambang silakan. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu, tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Ya, padahal Ishak belum lahir. Tetapi perjanjianku, Tuhan berkata, adalah antara aku dengan Ishak. Ya, itu pasal 17-21. Sekarang kita akan melihat pasal 21 ayat 12. Saya minta Christine baca Kejadian 21 ayat 12. Kejadian pasal 21 ayat yang ke-12. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak." Oke, Anda nangkep sekarang ya. Yang disebut keturunanmu yang berasal dari Ishak. Oke. Maka Tuhan pada waktu berbicara mengenai warisan adalah
keturunan Abraham, bukan keturunan-keturunan Abraham. Ya, Anda harus nangkep itu. Nah, setelah kita mengerti yang disebut keturunan Abraham adalah yang dari Ishak. Mungkin ada baiknya juga membaca ayat yang ke-13, masih Christine, silakan. Ayat yang ke-13, tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Nah, jadi anak-anak yang lahir dari hamba itu tetap akan Tuhan berkati, ya. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Ya. Cukup jelas kita sekarang. Sekarang saya akan ajak, itu adalah perjanjian lama ya, yang disebut keturunan Abraham siapa? Adalah yang dari Ishak saja. Ismail tidak, Keturah tidak. Yang diperhitungkan Tuhan dengan perjanjian hanya Ishak. Itu perjanjian baru ya. Sekarang kita melihat dalam perjanjian itu perjanjian lama. Sekarang kita akan melihat dalam perjanjian baru. Perjanjian baru kita berbicara mengenai Galatia dulu. Galatia pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-29. Galatia 3 ayat 29, saya minta Inneke bacain. Baca ya, 29. Galatia 3 ayat 29 dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Oke, kita pelan-pelan membaca ini supaya paham ya. Dan jikalau kamu, kita semua, adalah milik Kristus. Oke? Kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kalau kamu milik Kristus, kamu juga keturunan Abraham, bukan keturunan-keturunan ya. Ingat ya. Oke. Jadi jika kamu milik Kristus, kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita jangan keluar dari ayat ini dulu. Berarti kalau kita ini milik Kristus, kita juga sekaligus anak Abraham dan berhak menerima janji Allah. Janji Allah, janji Elohim, ya Allah di sini dalam Alkitab bahasa Indonesia itu adalah Elohim. Janji Elohim hanya untuk keturunan Abraham, keturunan dari Ishak, dan termasuk Anda dan saya karena kita dimiliki Kristus. Nah, sekarang kita akan kejar ini dulu supaya kita nangkep mengapa Anda dan saya bisa menjadi keturunan Abraham. Jawabannya adalah karena Tuhan sudah membuat satu hukum. Kalau kita ini keturunan Abraham, kalau kita ini milik Kristus, kita ini keturunan Abraham. Keturunannya jangan pernah ditambahin sebagai keturunan rohani. Kita sebagai milik Abraham, sebagai anak Abraham, jangan pernah berkata kita ini anak rohani. Karena di dalam ayat-ayat yang nanti kita baca nggak pernah bicara mengenai anak adopsi. Nggak pernah. Ya. Nah sekarang kita pengen tahu, kalau kita ini milik Kristus, pertanyaannya, punyakah Anda bukti yang sah bahwa Anda milik Kristus? Ya, kita harus mempunyai dua bukti. Ya. Alkitab selalu berbicara itu, harus ada dua saksi, dua bukti. Dan kalau Anda perhatikan, kalau KPK itu ingin menangkap orang dan menjadikan terdakwa, harus ada dua saksi. Sebetulnya Alkitab sudah berbicara itu, tapi it's okay, biarin aja. Nah, kamu harus mempunyai dua bukti bahwa kamu adalah
milik Kristus. Milik Kristus dulu. Oke, In, menurut kamu milik Kristus apa itu? Ayo, dasarnya di mana? Kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Oke, coba kamu buka Galatia 6 ayat 17. Ya. Galatia pasal 6 ayat yang ke-17. Silakan. Suaramu dibuka dulu ini. Oh iya. Galatia 6 ayat 17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Ya, pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Nah, tanda milik Yesus itu adalah darah, ya, darah Anda menjadi milik Kristus dulu. Alasannya apa? Yesus sudah menebus Anda. Ya, penebusan itu selalu berdampak kepada kepemilikan. Anda ditebus berdampak kepada pemilikan, bahwa Anda dimiliki Yesus. Ya, semua orang yang ditebus adalah milik Yesus. Nah, tadi dikatakan selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku. Betul. Karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Pada tubuhmu. Ya. Ayat ini harus Anda pegang sungguh. Jadi pada tubuhmu ini ada darah penebusan. Maka Anda milik Kristus. Darah yang keluar untuk Anda, 1, penebusan, 2, penyucian. Anda dikuduskan dengan darah Yesus. Pendamaian. Anda harus diperdamaikan dengan Yesus karena dosa-dosamu dan diperdamaikan dengan Bapa di surga dengan darah Yesus. Dan Anda dibenarkan karena darah Yesus. Keempat darah ini membuktikan bahwa Yesus telah melakukan sesuatu untuk Anda. Ya. Yaitu Galatia 6 ayat 17. Maka bukti bahwa Anda sudah menjadi milik Yesus apa? Darah. Tanda-tanda pada tubuhmu. Darah Yesus. Ini sesuatu yang tidak boleh Anda lupakan. Tidak boleh Anda tidak paham. Tidak boleh. Anda harus ngerti itu. Ya, harus, tidak bisa tidak. Kita kembali kepada Galatia 3 tadi, ya, itu milik Kristus, ya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Oke, sekarang kita melihat yang kedua, Galatia pasal 2 ayat 19, ya. Oke, Ineke sudah sekarang Devri, kamu baca Galatia 2 ayat 19 bagian B, 19 bagian terakhir. Ya, Dev. Galatia 2 ayat yang 19b. Aku telah disalibkan. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ya, aku telah disalibkan dengan Kristus. Kapan? Waktu kita dibaptis. Waktu kita dibaptis, kita sama dengan disalibkan bersama Kristus, mati bersama Kristus, dikubur bersama Kristus. Waktu Kristus bangkit, Anda dan saya ikut bangkit. Setelah kita ikut bangkit, maka kita dikasih kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru itu ayat 20, Dek. Baca, Dek. Ya, Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.
Iya. Jadi waktu kita disalibkan bersama Yesus, kemudian kita mati, dikubur bersama Yesus, dan waktu Yesus bangkit, kita ikut bangkit, kita hidup. Nah, hidup Anda dan saya sekarang adalah hidup di dalam iman. Ya, hidup di dalam iman. Dan hidup di dalam iman inilah ya yang menjadi kunci. Oke, sekarang saya minta Pak Stevi. Pak Stevi tolong baca Galatia 3 ayat yang ke-7. Ya. Galatia 3 ayat yang ke-7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Ya. Tidak disebutkan anak-anak angkat Abraham, tidak disebutkan anak-anak rohani. Ya. Di ayat 7 menggunakan istilah hidup dari iman. Di dalam Galatia 2 ayat 20, hidup oleh iman. Itu keduanya sama. Ya, hidup oleh iman, hidup dari iman itu sama. Nah, jadi tatkala kita sekarang hidup oleh iman, hidup dari iman, firman berkata bahwa Anda adalah anak Abraham. Bukan anak angkat, bukan diadopsi, dan bukan bicara anak rohani. Bukan. Tetapi dengan jelas dikatakan kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi Anda dan saya mulai dilibatkan karena Anda percaya kepada Kristus melalui baptisan itu. Melalui baptisan Anda menjadi anak Abraham yang dimasukkan di dalam janji Allah. Lalu Anda tahu bahwa keturunan Abraham dikaitkan dengan janji Tuhan. Anak Abraham ya dikaitkan dengan janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Sekarang melalui Yesus kita dibaptis, kita dimasukkan ke dalam Abraham supaya menerima janji yang sama. Anda nangkep ini? Ya. Jadi menurut perjanjian baru Anda sah sebagai anak Abraham. Inilah yang harus kita pegang. Apa artinya kita menjadi anak Abraham? Ingat, bukan anak angkat, bukan anak adopsi, bukan anak rohani. Ya, ini menurut kriteria firman Tuhan. Galatia 3 ayat 7. Anda sekarang, karena Anda hidup oleh iman, hidup dari iman, maka Anda sekaligus anak Abraham. Ya. Oke, sekarang kita akan lihat Galatia 3 ayat yang ke-9. Ya, Galatia 3:9. Oke, saya minta Ninik baca ya. Galatia 3 ayat 9. Galatia 3 ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi waktu kita hidup oleh iman, hidup dari iman, firman Tuhan di dalam Galatia 3 ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama Abraham. Apa artinya bersama-sama Abraham? Waktu kita yang hidup oleh iman tadi, hidup dari iman tadi, waktu kita diberkati oleh Bapa di surga, oleh di dalam Yesus, Bapa Abraham juga ada di situ. Menjadi saksi dan dia sekaligus diberkati yang sama. Anda nangkep ini Kejadian 3:9? Karena Tuhan telah berkata, Anda yang hidup oleh iman, sekarang Anda anak Abraham.
bukan adopsi, bukan anak angkat, bukan anak rohani. Di mata Tuhan, Anda anak Abraham. Inilah yang harus kita yakinkan diri kita sendiri. Oke, anak Abraham. Mungkin ada di antara Anda yang berkata, Abraham kan Yahudi, kita kan keturunan Chinese, kita kan keturunan Indonesia. Hari ini kalau Anda ke Israel, Anda akan melihat orang-orang Yahudi persis Chinese semuanya. Itu adalah suku Manase yang hilang sampai hari ini 2700 tahun. Sejak Yesus hadir di muka bumi, Manase sudah hilang 700 tahun. Ya. Nanti kalau sudah aman saya akan berangkat ke sana untuk berdoa lagi. Saya paling senang berdoa di sana. Ya. Karena apa? Karena alasan emosional iman. Yesus pernah ada di sini. Mosok kita nggak punya emosi waktu Yesus berjalan di jalan yang saya injakkan kaki saya. Waktu Yesus duduk di sumur Yakub, sumur itu sampai sekarang masih ada. Ya kan? Mosok emosi iman kita nggak berbicara, pasti bicara. Oke? Waktu kita ke kuburnya Abraham, mosok kita nggak tahu bahwa kita ini anaknya Abraham. Oke? Nah, terus gimana? Inilah ayat di dalam Galatia 3 ayat 7 dan 9 ini yang harus Anda pegang. 9 berkata, jadi mereka yang hidup dalam iman, siapa mereka yang hidup dalam iman? Saya. Jadi Obed yang hidup dalam iman, Obedlah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham. Jadi waktu Tuhan memberkati saya, Abraham bapakku menjadi saksinya. Waktu Tuhan memberkati Anda, Abraham ada di sampingmu menjadi saksinya. Begitu sebaliknya. Waktu Abraham diberkati Tuhan, kita pun anaknya ada di situ sebagai saksinya. Halo, Anda dapat paham ini sekarang? Jadi Anda bukan adopsi loh ya. Anda bukan adopsi, Anda bukan rohani, anak rohani. No, apalagi anak angkat. Bukanlah. Kita berbicara begitu. Sekarang di sana banyak orang-orang yang kayak Chinese. Sekarang di sana juga banyak orang-orang yang kayak orang Jawa. Ya, kita pikir mereka siapa? Mereka keturunan Abraham. Oke, dan jangan kaget di sana. Banyak orang Yahudi yang hitam-hitam, yang rambutnya keriting. Jangan kaget. Itu juga anak Abraham. Oh, haleluya. Oke, Anda nangkep sekarang ya. Oh, puji Tuhan. Jadi dengan kata lain, Anda sudah disahkan. Anda anak Abraham. Anda punya buktinya Anda anak Abraham. Satu buktinya darah Yesus ada pada tubuhmu. Dan yang kedua, karena Anda hidup dari iman. Bukti yang kedua. Anda anak Abraham. Ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan supaya janji-janji Tuhan kepada Abraham terjadi dalam hidup Anda dan hidup saya? Oke. Ingat, Anda adalah di hadapan, di mata Tuhan Anda anak Abraham. Sekarang untuk menghadirkan janji Tuhan kepada Abraham dalam hidupmu, wong Anda sudah sah sebagai anak Abraham kan? Kenapa Anda nggak bisa menghadirkan janji Tuhan di dalam realita hidupmu? Harus. Maka sekarang adalah, mari kita mempelajari bagaimana menghadirkan, ya, perkataan Tuhan itu roh bukan? Halo? Perkataan Tuhan itu roh ya? Bagaimana menghadirkan perkataan Tuhan yang roh itu kita hadirkan di dalam hidup kita yang jasmani. Oke?
Ini adalah tugas Anda dan tugas saya. Jangan berkata itu tugas Tuhan. No. Bukan. Maka kita harus menghadirkan janji Tuhan yang rohani tadi di dalam realita hidup Anda dan hidup saya. Hidup kita kan realita, toh? Betul nggak? Hidup kita ini kita jalani setiap hari, Senin begini PA. Ini bukan di dalam roh loh, ini realita hidup. Nah, janji Tuhan yang sifatnya rohani tadi, Anda dan saya punya kewajiban untuk menghadirkan di dalam realita hidup kita ini. Dengan bahasa yang gampang, yang rohani itu sekarang saatnya kita jadikan jasmani. Bahasa yang gampang. Ya, janji Tuhan itu rohani bukan? Sekarang tugasmu dan tugasku untuk menjadi jasmani. Maka jangan pernah berdoa, Tuhan berkati saya dengan berkat jasmani dan rohani. Ayo. Anda tahu nggak salahnya di mana? Kalau Anda nggak pernah ngerti salahnya, Anda akan selalu berdoa begitu. Tuhan berkati kami dengan berkat rohanimu dan jasmanimu. Padahal Andalah yang dikasih tugas untuk menghadirkan janji Tuhan yang rohani tadi menjadi jasmani. Kamu yang dikasih tugas itu. Yuk kita lihat tugasnya yuk. Oke. Buka Kejadian 18 ayat 19. Ineke sudah, Pak Stevi sudah, sekarang Lina. Halo Lina. Lina. Ya Pak, Kejadian berapa? Oke. 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Oke, kalimat ini sangat panjang dan sangat tidak mudah untuk dimengerti. Oke, saya akan coba terapkan dalam hidup kita. Sebab, ayat 19, sebab aku, Tuhan di situ, yang telah memilih dia, yang telah memilih Abraham. Sebab aku Tuhan, aku Yehova, telah memilih Abraham. Abraham dipilih untuk apa? Supaya Abraham memerintahkan kepada anak-anaknya, ya, dan kepada keturunannya. Sebetulnya bahasa aslinya tidak bicara dan keturunannya, tetapi yang dikatakan di dalam bahasa aslinya dan seluruh isi rumah tangganya. Abraham sudah dipilih untuk memerintahkan kepada anak-anaknya dan kepada seluruh orang yang ada di dalam rumah Abraham. Ya. Untuk apa diperintahkannya? Supaya mereka semua tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ini bahasa aslinya, supaya mereka samar, S-A-M-A-R. Ya. Ada yang menulis S-H-A-M-A, boleh saja. Samar. Jadi Abraham sudah dipilih untuk ngajari anak-anak dan seluruh orang-orang yang ada di dalam rumahnya supaya mereka semuanya samar. Oke. Dan setelah samar, mereka harus melakukan su'ah. Waktu mereka melakukan su'ah, sesungguhnya mereka melakukan kebenaran
dan keadilan. Samar itu meditasi memperkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu selalu kebenaran. Oke, mungkin Anda sedikit bingung dulu. Ya, Machen, silakan kamu baca Yesaya pasal 45 ayat 23. Yesaya 45 ayat 23. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, yaitu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Iya, demi aku sendiri aku telah bersumpah. Apa yang disumpahkan? Yang disumpahkan adalah dari mulutku, mulutnya Tuhan, telah keluar kebenaran. Apa itu kebenaran? Sesuatu firman yang tidak bisa dibatalkan, yang tidak bisa ditarik kembali. Jadi semua firman yang keluar dari mulut Tuhan adalah kebenaran. Tidak bisa ditarik kembali, tidak bisa dibatalkan. Inilah, ini yang harus Anda pegang. Nah, kalau kembali kepada Kejadian 19 tadi, Abraham sudah dipilih, betul. Dipilih untuk apa? Untuk ngajari anak-anak dan seluruh isi rumah tangganya. Untuk apa? Untuk samar dan untuk su'ah. Su'ah itu melakukan kebenaran dan keadilan. Kita sudah tahu kan tadi, samar itu firman Tuhan yang harus diselidiki. Su'ah diperkatakan. Oke, yang diperkatakan itu janji Tuhan. Nah, waktu memperkatakan janji Tuhan, sesungguhnya Anda dan saya sedang melakukan kebenaran dan keadilan. Nah, setelah kita melakukan kebenaran dan keadilan, ayatnya berkata, supaya Tuhan memenuhi kepada Anda dan saya apa yang dijanjikannya kepada kita. Di ayat Kejadian 18 ayat 19, tujuannya yang pertama, Tuhan itu mau menghadirkan semua yang Dia janjikan. Oke? Tetapi ada syaratnya. Syaratnya Anda harus ngerti bahwa Anda sudah dipilih Tuhan untuk ngajari anak-anakmu, suruh ngajari semua seisi rumah tanggamu. Siapa? Ada keponakan, ada karyawan, ada supir, ada macam-macam. Mereka harus kamu ajari. Diajari untuk apa? Untuk samar dan untuk su'ah. Waktu su'ah itu memperkatakan kembali janji Tuhan, kamu sedang melakukan kebenaran dan keadilan. Nah, waktu kita melakukan kebenaran dan keadilan, Tuhan ada di situ dan segera mewujudkan semua janji-janjinya. Kalau Anda tidak melakukan su'ah, kalau Anda tidak melakukan samar, kalau Anda tidak ngajari anak-anak dan seluruh isi rumah tanggamu, dan kamu tidak yakin bahwa kamu sudah dipilih untuk itu, masihkah Tuhan akan mewujudkan janjinya? Halo? Ayatnya jelas sekali, pasti Dia tidak akan melakukannya. Tuhan akan mewujudkan janjinya tatkala Tuhan melihat Anda memenuhi persyaratan yang dimintakan untuk Anda kerjakan. Jadi tugasmu cuma satu. Anda yakin bahwa Anda sudah dipilih untuk ngajari anak-anak dan seluruh isi rumah tanggamu. Ngajarinya ngajari apa? Ngajari samar dan su'ah. Nah, waktu kamu mengajari su'ah, kamu harus paham. Kamu sedang melakukan kebenaran dan keadilan. Maka tiba-tiba Tuhan mewujudkan
janji yang sudah dikatakan itu menjadi realita. Jadi Tuhan akan mewujudkan menjadi realita tatkala Anda samar dan su'ah. Anda nangkep? Lalu, tatkala kamu samar dan su'ah, Dia mewujudkannya. Halo? Nah, yang samar bukan kamu sendiri, anak-anakmu dan seluruh isi rumahmu. Samar dan su'ah. Oke? Sekarang Anda bisa ngertikah? Atau masih bingung? Ya. Jadi tugas Anda itu yang Anda kerjakan membuat Tuhan punya alasan supaya Tuhan mewujudkan apa yang Dia janjikan. Kenapa begitu? Nah, itu hukum yang Tuhan ciptakan. Halo? Anda masih merasa sulit, belum bisa nangkep? Tuhan janji kepada Abraham. Oke, supaya lebih jelas yuk. Saya ajak Anda melihat Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Oke, Chen, kamu sama siapa di situ? Ya, sama anakku. Oke, ayo baca Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oke. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa besar. Aku di situ adalah Yehova. Tuhan Yehova akan membuat kamu dan aku menjadi bangsa yang besar dan memberkati kamu dan aku dan membuat namamu masyhur dan kamu dan aku akan menjadi berkat. Itu janji Tuhan. Ayat yang ketiga, aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati kamu. Aku Tuhan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk kamu. Dan olehmu kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Olehmu, melalui kamu. Ini yang Tuhan janjikan. Nah, bagaimana janji ini bisa terjadi dalam hidupmu? Tatkala kamu ngajari anak-anak dan seisi rumahmu untuk samar dan su'ah. Su'ah kamu tahu, kamu harus memperkatakan janji Tuhan. Waktu kamu sedang memperkatakan janji Tuhan, kamu sedang melakukan kebenaran dan keadilan. Tugasmu hanya itu. Kemudian, kamu boleh ngomong, Tuhan, aku baru saja samar dan su'ah. Aku membawa janjimu di dalam Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Engkau yang berjanji kepadaku, karena aku anak Abraham. Kau akan menjadikan aku menjadi bangsa yang besar, orang-orang besarnya Tuhan. Engkau yang berjanji akan memberkati aku berlimpah-limpah. Engkau yang berjanji membuat namaku masyhur. Engkau juga yang berjanji aku menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, Dia yang janji semua. Maka Anda tinggal membawa janji ini. Tuhan, janji ini akan kau wujudkan. Aku sudah ngajari anak-anakku dan orang-orang di rumahku untuk samar dan su'ah. Sekarang Tuhan, Kejadian 12 ayat 2 dan 3 adalah yang akan Tuhan wujudkan dalam hidup. Halo? Anda nangkap sesuatu atau belum nangkap sesuatu? Ada yang mau bertanya kah?
Masih sulit untuk ditangkap? Pak Yan? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Oke. Ambar, Pak Sigit, Pak Sugeng, sorry. Halo? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Gitu. Paham. Ya. Oke, Christine. Tin. Jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Haleluya. Ineke, Devri. Sudah jelas, Sudah Pak. jelas, Pak. Tenang. Tenang. Ya. Pak Stevi. Ini idem Pak Obed. Idem dito. Oke. Haleluya. Lin. Halo Lina. Ya, Pak. Kok suaranya lemes kira mudeng Sudah lebih. jelas. Oke. Halo Chen. Halo. Sudah oke, Pak. Sudah oke. Oke. Oke, anakmu? Sudah oke. Hah? Oke. Sudah oke. Oke, ya. Novita, Ya Pak, udah jelas Pak. tenane. Ya. Sugianto, Jelas sekali, Pak. ojo melu-melu bojomu lho. Pak Yunias. Paham, Pak. Ya, jelas, Pak. Oke, Pak Bambang. Ya, Pak. Ya, nanti nek no diadain ujian ya wis jelas kabeh iki. Sing uji dudu aku lho, sing uji Tuhan. Ayo praktekkan saja, ya. Ayat 18-19 ini yang saya cari cukup lama, ya. Dan inilah yang menjawab pertanyaan saya. Bagaimana membuat yang Tuhan janjikan yang sifatnya rohani itu terwujud di dalam jasmani kita. Inilah Kejadian 18 ayat 19. Ya. Saya menekuni ini berbulan-bulan. Sejak kira-kira kalau dihitung dari bulan Mei ini ya kira-kira 4 bulanan. Saya renungkan cukup lama ini. Saya nggak buru-buru. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Ini yang cukup lama saya cari. Ini yang cukup lama saya cari. Sekarang saya sudah dapatkan. Sekarang tinggal mempraktekannya. Oke? Ya. Jangan pernah Tuhan, mana janjimu, tak tunggu kok nggak datang-datang. No. Ternyata semuanya itu di tangan Anda dan tangan saya loh. Oke, Anda nangkep itu. Tugasmu ngajari anak-anakmu, ngajari orang yang di dalam rumahmu, yang mau diajari, kalau tidak mau diajari ya wis. Ya kan? Kemudian Anda ngajari untuk samar dan Anda ajari untuk su'ah. Ya kan? Dia mau jalani, tinggal kamu ngomong, Tuhan, pelajaran Kejadian 18-19 sudah saya lakukan, cuman mereka menolak. Tapi penolakan itu kan nggak dalam kriteria untuk mewujudkan janjimu. Yang penting saya sudah kerjakan dan engkau berjanji bahwa engkau akan mewujudkan yang Tuhan janjikan. Engkau akan merealisir janjimu. Oke. Dia merealisirnya gimana? Dia, Tuhan, merealisirnya gimana? Ngomong, ya wis dadi. Anda ingat apa yang Yesus kerjakan pada waktu seorang perwira datang kepada Yesus? Tuan, guru, pembantu saya di rumah lagi kelojotan loro. Yesus bilang, oke, aku ke rumahmu. Oh, Tuan,
Tidak usah, ngomong saja. Aku juga tentara, aku punya atasan, atasanku bilang pergi, saya pergi. Datang, saya datang. Sekarang katakan sepatah kata saja. Itu akan terjadi sesuatu di rumahku. Yesus bilang, aku belum pernah melihat iman sebesar ini. Oke. Bagi dia cuma ngomong, Dadio, seperti yang diimani oleh Obed, hambaku. Gitu loh. Tuhan untuk menjadikan tidak perlu lama-lama datang ke rumahmu. Enggak. Dia bilang, oke, jadi. Dia tanya sama orang buta yang teriak-teriak, Yesus, anak Daud. Waktu zaman itu tidak umum orang cerita Yesus anak Daud. Kemudian Yesus panggil mereka. Mau apa kamu? Tuhan, aku mau melek. Ya wis melek. Oke. Dari yang rohani menjadi jasmani bagi dia sangat simpel. Sangat mudah sekali. Tapi persyaratan ini harus dipenuhi. Halo. Jangan mikirin nanti Tuhan piye caranya ya. No. Nah, pikirono tugasmu aja. Ajarono anak-anak, ajarono orang di rumahmu. Kamu mungkin masih punya alasan, Pak saya kan nggak punya anak, belum punya anak. Ya ora apa-apa, ajarono sapa wae. Ya kan? Pertanyaannya, kenapa sih kok kamu disuruh ngajari? Kamu itu kalau ngajari, nggak mau rohmu kan ikut ngomong. Waktu rohmu ikut ngomong, kamu punya pemahaman lebih dalam lagi daripada kamu tidak ngomong. Tatkala imanmu makin dalam lagi, jadilah. Ya. Oke. Tutup Alkitabmu. Saya akan ajak Anda untuk berdoa. Dan saya akan ajak Anda untuk Holy Communion. Bentar ya. Ya, kita siapkan anggur dan hostinya. Saya akan ajak Anda berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman sudah dibagikan kepada anak-anak-Mu yang berkumpul pemahaman Alkitab di hari Senin malam. Kebenaran-Mu sudah aku sampaikan Tuhan, meteraikan di dalam roh mereka masing-masing, supaya mereka mulai ngajari anak-anak dan ngajari yang ada di rumah mereka. Mengajari mengenai samar dan su'ah. Dan itulah yang menjadi alasan kau merealisir di dalam kehidupan mereka semua janjimu itu. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan di hadapan kami ada roti dan anggur, berkati roti dan berkati anggur. Seperti 2000 tahun yang lalu engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-Mu. Lakukan juga untuk kami. Kami punya iman yang sama. Dan kami percaya bersama-sama dengan kami percaya engkau ada bersama dengan kami. Engkau sedang memberkati roti dan anggur dan berkata kepada kami, ambillah, inilah tubuhku dan ambillah, inilah darahku. Mari kita perkatakan perkataan iman kita, ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus. Ditanggung di tubuh Yesus. Hal-hal yang membuat aku gagal, kesengsaraanku, kelemahanku,
nasib burukku sudah diambil dari hidupku, ditanggung di tubuh Yesus. Aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu. Terima kasih Tuhan yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus. Aku disucikan dengan darah Yesus. Aku diperdamaikan dengan darah Yesus. Aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang. Darah Yesus yang sudah membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku baru saja makan daging-Mu. Dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Kau memberikan kepadaku hidup kekal. Di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan. Tidak ada alam maut. Tidak ada kerugian. Tidak ada kecelakaan. Tidak ada kemiskinan. Demi nama Yesus, aku terima janji Tuhan ini. Mulai sekarang, posisiku. Aku di dalam Yesus. Dan Yesus di dalam aku. Firman Tuhan berkata, aku boleh minta apa saja. Semuanya akan diberikan. Demi nama Yesus. Aku terima semua janji Tuhan. Sekarang aku mengambil darah Yesus. Aku taruh pada tubuhku. Seluruh tubuhku sudah dibenarkan dengan darah Yesus. Aku pasti diselamatkan dari murka Tuhan, dari COVID-19, dari kegagalan, dari kemiskinan. Inilah imanku. Terjadilah dalam hidupku. Sekarang juga. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Obed. Oke, puji Tuhan. Ya.